Nama Nuruddin Hidayat yang merupakan salah satu santri Gus Dur mengaku sering mendampingi Gus Dur bersama orang-orang terdekat Gus Dur. Kala itu Gus Dur memang sering sekali mengobrol dengan orang-orang dekatnya. Nah, di suatu malam Gus Dur meminta agar orang-orang yang sedang menemaninya itu untuk keluar sementara waktu karena akan ada tamu yang datang. Satu persatu mereka pun keluar dan Gus Dur hanya tinggal sendirian di dalam rumah. Karena penasaran, Nuruddin pun menanyakan hal itu pada penjaga posko rumah Gus Dur mengenai siapa sebenarnya tamu yang disebut-sebut Gus Dur itu. Namun anehnya, kata penjaga, malam itu tidak ada jadwal tamu yang akan berkunjung. Nuruddin juga menanyakan hal itu pada Pas Pampres yang selalu setia mendampingi Gus Dur. Namun Pas Pampres juga sama sekali tidak tahu kalau akan ada tamu yang datang malam itu. Nuruddin bahkan tidak melihat ada orang yang masuk ke halaman rumah Gus Dur. Lantas, siapa tamu yang disebutkan Gus Dur? Tak lama kemudian, Gus Dur memanggil kembali orang-orang yang sebelumnya menemaninya untuk masuk ke dalam ruangan. Kesendirian Gus Dur tersebut tak berlangsung lama. Kunjungan tamu rahasianya hanya berlangsung 15 menit. Nuruddin kala itu sangat penasaran. Dia pun memberanikan diri untuk bertanya pada Gus Dur. "Siapa tadi tamunya, Gus?" tanya Nuruddin. Gus Dur pun menjawab, "Sesepuh," ucap Gus Dur. Karena masih penasaran, Nuruddin pun memancing Gus Dur untuk memberitahu siapa gerangan tamu itu. "Apakah Sunan Ampel, Gus?" tanya Nuruddin. Gus Dur pun menjawab dengan diplomatis, "Sunan Ampel yang paling sering," timpal Gus Dur. Nuruddin mengaku mengalami peristiwa ini tak hanya sekali. Biasanya terjadi pada pukul 10 dan 11 malam. Sumber lain mengatakan tamu rahasia yang sering datang ke tempat Gus Dur adalah Mbah Mutamakin, kakek buyut Gus Dur, yang makamnya ada di Pati, Jawa Tengah. Ketokohan Mbah Mutamakin ini juga sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Selain itu, Gus Dur juga memiliki karomah yang luar biasa. Di antaranya adalah beliau punya ilmu melipat bumi. Dalam khazanah pesantren dan tradisi mistis Nusantara, ilmu melipat bumi merupakan sesuatu yang wajar untuk dibicarakan. Ilmu ini diyakini sebagai sebuah kemampuan untuk memperkecil ukuran bumi, baik dalam pandangan mata atau dalam kenyataan, yang sebenarnya agar jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih ringkas dan bisa ditempuh dengan waktu yang lebih cepat. Pada masa lalu, ilmu ini sangat populer di kalangan orang-orang sakti. Apalagi waktu itu alat-alat transportasi belum begitu maju. Bahkan perjalanan jarak jauh pun harus ditempuh dengan jalan kaki. Meski demikian, ternyata ilmu melipat bumi konon masih ada dan banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang sakti di zaman yang sudah penuh dengan berbagai pilihan moda transportasi. Biasanya ilmu ini mereka gunakan dalam kondisi mendesak untuk mempercepat perjalanan. Nah, Gus Dur juga diyakini memiliki kemampuan seperti ini. Menurut beberapa saksi, Gus Dur juga pernah menempuh Cilacap, Jakarta hanya dalam waktu 1 jam. Salah satu saksi hidup yang menyaksikan kesaktian Gus Dur adalah Khairul, sopir pribadinya Gus Dur. Suatu ketika ia berada di Majenang, Cilacap. Ia sedang mengantar Gus Dur bersama beberapa rombongan yang mengendarai mobil berbeda. Saat itu sudah jam 12 siang. Kemudian Gus Dur mengajak pulang karena di rumah akan ada tamu yang harus ditemuinya di jam 1 siang. Ia pun segera memutar arah dan mobil lain mengikutinya. Karena sudah ada janji, ia pun ngebut, tapi tak yakin bisa sampai di Jakarta jam 3 atau jam 4 sore. Mengingat jaraknya yang sangat jauh, apalagi masih harus melewati puncak yang jalannya sempit, berliku-liku dan naik turun karena saat itu belum ada tol Cipularang. Meski begitu, ia tetap menggeber mobilnya secepat yang ia bisa, sehingga mobil rombongan di belakang tidak kelihatan dan jauh ketinggalan. Singkat cerita, sampailah mobil yang dikendarainya bersama Gus Dur di Ciganjur, Jakarta dengan selamat. Lantas, ia pun menengok jam tangannya. Angka yang masih diingatnya sampai sekarang adalah jam 1 siang lewat 12 menit. Dalam kata lain, mobil itu hanya menempuh 1 jam lebih. Walhasil, Gus Dur tidak terlambat menerima tamunya yang juga baru saja sampai. Sedangkan rombongan mobil di belakangnya baru sampai di Ciganjur jam setengah 5, terpaut 3 jam lebih. Ini adalah karomah Gus Dur yang sangat menakjubkan. Begitulah sekelumit kisah tentang kesaktian Gus Dur. Walaupun beliau saat ini sudah tiada, namun namanya akan tetap dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari bukti-bukti karomah Gus Dur, Mbah sendiri yakin kalau beliau merupakan seorang wali yang sangat mulia dan juga sakti.
selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah.